Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali lagi bersama saya Pak Dian Pramana Putra dalam Matematika Wajib. Kali ini kita kembali membahas kisi-kisi UTS untuk minggu depan yang bagian kedua. Kalau minggu lalu kita sudah ngebahas juga kisi-kisi UTS ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Perlu diingat kembali bahwa kisi-kisi UTS yang akan diujikan nanti hanyalah tentang bab ruang 3 dimensi ya. Jadi kalian fokus untuk belajar di ruang 3 dimensi saja. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Diketahui 5 ABC, di mana segitiga ABC itu siku-siku di A. Jika TA tegak lurus dengan segitiga ABC, maka diperoleh keterangan sebagai berikut. Nah, mana di antara keempat keterangan di atas yang benar? Ya, untuk membantu menjawab soal nomor 1 ini, saya akan tampilkan sebuah limas yang dimaksud, yaitu limas TABC dengan alasnya siku-siku di A. Ya, ini kelihatan jelas siku-siku di A. Kemudian TA tegak lurus dengan AB, kelihatan sekali. Sini ada tandanya. Nah, kita cek untuk pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 bilang katanya TA itu tegak lurus dengan TB. Ya. TA itu yang ini, kemudian TB itu yang ini. Apakah ini tegak lurus di atas sini? TA sama TB juga di sini membentuk sudut, apakah tegak lurus? Iya, enggak ya, salah, ini sudut lancip ya. Kemudian AB tegak lurus BC. AB itu yang ini, BC yang ini, apakah tegak lurus? Iya, tegak lurusnya di A ya, jadi salah. Ini harusnya sudutnya lancip, karena dia tegak lurusnya di A. Berarti salah juga bagian kedua. Bagian ketiga, TB tegak lurus BC. TB itu yang ini tadi, BC yang bawah, ya ini. Dia apakah ini tegak lurus juga? Iya, enggak ya, ini segitiganya lancip ya. Salah juga. Kemudian bagian yang terakhir, apakah TA dengan AB tegak lurus? TA itu yang ini, AB itu yang ini, apakah tegak lurus? Ya, jelas sekali di sini ya, tegak lurusnya di A. Sehingga yang benar hanya 4 saja. Maka jawabannya D. Gimana? Bisa ya? Baik, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang diagonal bidangnya 6. Nah, jadi di sini kita diberikan diagonal bidangnya 6. Oke, jadi diketahui diagonal bidang itu adalah 6 cm. Kita tahu diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2 ya. Adalah 6. Berarti A adalah 6 per akar 2. Sehingga bisa kita dapat di sini 6 bagi 2, 3. Jadinya 3 akar 2 ya. Kita boleh kalian rasionalkan ya. Nah, yang ditanya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Iya, A akar 3. Sehingga A diketahui di sini yang di atas adalah 3 akar 2. Kita kali lagi dengan akar 3. Sehingga jawabannya 3 akar 6 cm. Gitu ya, ini menggunakan rumus dasar aja sebenarnya ya. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana? Bisa ya? Nah, baik, kita lanjut soal yang ketiga. Diketahui sebuah limas segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk P. Jadi saya kasih ilustrasi begini. Karena yang diketahui hanya rusuk P saja, berarti dianggap semuanya berrusuk P. Ya. Dianggap semuanya rusuknya sama, yaitu rusuknya P, baik rusuk alas maupun rusuk tegak. Gitu ya, baik rusuk alas maupun rusuk tegak adalah P. Nah, kemudian jarak A ke TC katanya. Ya, pertanyaannya adalah jarak A ke TC. Oke. Di mana titik A itu adalah yang di bawah ya. Ini A ke TC yang ini. Yang ini ke TC. Nah, jadi kita tarik garis dari A menuju TC.
dan tegak lurus. Kira-kira di sinilah ya. Aksen itu adalah proyeksi ya, atau bayangan ATC, itu aksen. Bayangan itu yang tegak lurus ya. Oke. Nah, bagaimana mencari A aksen? Jadi sini kita konversi ya. Berarti jarak A ke TC itu adalah A aksen, panjang ruas garis A aksen. Nah, sehingga kita membutuhkan bantuan segitiga ATC ya. Kemudian perhatikan segitiga ATC, nah segitiga sama kaki ya, dengan kakinya AT dan TC ya, sama-sama P panjang rusuknya. Kemudian si A kecil adalah P akar 2 ya, karena dia bentuk persegi alasnya. Nah, sekarang kita mau cari tinggi dari segitiga ATC ini yang merupakan sama dengan tinggi si limas tersebut. Ya, ini adalah aksen. Jadi ini karena dibagi 2 ya, sama panjang, ini adalah P per 2 akar 2. Di sini juga P per 2 akar 2. Nah, jadi kita mau cari T aksen dulu. Ya. Dengan Pitagoras, ya, P kuadrat yang ini P kuadrat dikurangi P per 2 akar 2, kamu akan dapat T aksennya adalah P per 2 akar 2. Coba kalian cari Pitagorasnya. Pasti dapat segini. Atau kalau mau cepat berarti P per 2 akar 2 coba dikaliin akar 2 lagi kan jawabannya P. Berarti dia siku-siku sama kaki. Ya, berarti sehingga ini adalah P per 2 akar 2. Jadi kita bisa menggunakan rumus atau prinsip luas segitiga. Segitiga ATC, ya, prinsip luas segitiga ATC yaitu setengah kali alasnya AC, tingginya TT aksen. Nah, itu harus sama dengan setengah kali alasnya si TC, kita ganti alasnya dengan TC, tapi tingginya A aksen. Boleh Pak? Boleh ya, karena sama-sama saling tegak lurus. Jadi alas dan tinggi selalu saling tegak lurus. Jadi alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Ini dia. Cari yang mana tegak lurus. Ya, AC dan titik aksen, ini dia. Berarti alasnya AC, tingginya titik aksen. Ini TC dengan A aksen. Tegak lurus ya, berarti alasnya TC, tingginya A aksen. Oke, kita dengan proses aljabar setengahnya habis. AC-nya tadi adalah si P akar 2 ya. Karena AC itu adalah diagonal bidang alas. Jadi P akar 2. Kemudian TT aksen tadi dapatnya P per 2 akar 2. Kemudian TC itu tadi dapatnya rusuk tegak ya, sama dengan semua rusuknya yaitu P. Kemudian dikali A aksen. Baik, nah di sini kita bisa melakukan proses aljabar dengan mencoret P yang di kiri dan di kanan ya, karena dibagi dengan P. Kemudian kita kaliin akar 2 dikali akar 2. Akar 4, yaitu sama dengan 2. Berarti bisa habis sama yang bawah. Sehingga tinggallah si P di sini. Berarti A aksen sama dengan P. Begitu. Berarti jawabannya adalah si A. Ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini diketahui balok ABCDEFGH ya. Saya berikan kembali ilustrasinya dengan AB 8 cm di sini. Kemudian si BC 6 cm dan si AE 4 cm. Nah, pertanyaannya berapakah jarak dari A ke BCHE? BCHE. BCHE merupakan bidang diagonal. Bidang diagonal ya. Jadi ini saya gambarkan bidang BCHE yang dimaksud. Titik A itu di sini. Pertanyaannya berapakah jarak dari titik A ke BCHE? Jadi bukan ke tengah-tengah bidang ini ya, tapi ke garis yang tegak lurus dengan salah satu garis di bidang tersebut. Jadi dia ternyata tegak lurusnya di pinggiran BCHE. Kita anggap di sini adalah A aksen, sehingga jarak dari A ke BCHE adalah A aksen. Jadi sekarang kita hanya memperhatikan segitiga A,
segitiga A, B, E. Jadi siku-siku di A dan siku-siku di A aksen. Kalau ada dua yang siku-siku begini, kembali kita menggunakan prinsip luas segitiga, ya, yaitu setengah dikali alasnya si AB, tingginya si AE. Itu harus sama dengan setengah kali alasnya yang ini, si AEB, ya, atau BE. Kan BE juga tegak lurus dengan siapa? Dengan A aksen. Nah, ini yang proses akhir nanti. Sehingga berdasarkan operasi aljabar setengahnya habis. Nah, AB itu tadi adalah 8. Kemudian AE-nya adalah 4. Nah, di sini kita terkendala dengan BE. BE belum diketahui. Cari dulu BE-nya. Nah, di minggu-minggu lalu, ya waktu belajar ruang tiga dimensi, saya sudah pernah menjelaskan cara cepat ke BE. Jadi jika ini 8, yang ini 8, yang ini 4, yaitu setengahnya dari 8, maka miringnya itu pasti 4 akar 5, atau setengah A akar 5. Setengah dari 8 akar 5. Jadi ini 4 akar 5. Sehingga ini bisa kita dapat 4 akar 5, gitu ya. Kalau kalian mau membuktikannya, bisa kalian menggunakan Pythagoras, ya. Tapi saya menggunakan cara cepat saja biar menghemat waktu, ya. Jadi di sini adalah 4 akar 5 dikali A aksen. Oke, lakukan proses aljabar. 4-nya mati, habis ya. Jadi tinggal 8 per akar 5 itu adalah si A aksen. Nah, dengan proses aljabar juga kita kali akar sekawan, ya, ini jadinya. Kali akar 5 per akar 5 jadinya 8 akar 5 per 5. Itulah A aksen. Dapatlah jawabannya yang E. Oke. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kisi-kisi kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Silakan kalian gabungkan dengan pembahasan kisi-kisi di minggu lalu. Kira-kira kalau kalian nggak paham, ya bisa kalian ulangi kembali. Semoga bisa membantu dalam menjawab UTS minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.